Mendingan kita punya teman dikit berkualitas dan nyambung gitu ya, daripada misalnya punya teman banyak yang mungkin ya. Dan anak-anak kita tuh merasa juga kalian tuh orang tuanya. Iya, benar. Itu juga itu satu. Dia ngarang cuma sedikit. Ini ada Anda juga di foto ini. Ini ada fotonya dia. Oknumnya ada di sini. Hai Sweet Moms, balik lagi di episode terbaru podcast Mom Sweet Moms. Aku tuh ngerasa kok kita tuh makin tua, nggak tahu ya Sweet Moms ngerasa apa enggak, makin tua tuh kayaknya pertemanan kita tuh makin kecil gitu. Nih lihat teman-teman aku aja yang cuma 3 orang ini diajak ngobrol sibuk sendiri, ya guys. Tapi lu ngertiin kita banget, makanya gue nggak pernah buang elu. Kenapa sih? Gue lagi buang-buangin yang nggak penting. Kayak gitu tuh nggak usah dimasalahin, Ca. Aduh, drama banget. Gue lagi buang-buangin yang Gue nggak tuh lagi penting. bilangin itu kita makin tua pertemanannya makin dikit. Udahlah makin dikit makin sibuk masing-masing. Bentar. Gue nggak lama. Gue tuh cuma lagi ngedit. Oh, lo lagi check out? Nggak, gue lagi ngedit foto-foto bukber gue. Kemarin agendanya cuma 2. Tapi bener Sweet loh. Moms ya. Tapi cuma bener loh, 2. itu tuh jadi satu momen ya yang membuat gue menyadari gitu. Iya. Kalau ngebuka sosmed kan orang tiap hari agendanya bukber A, bukber Iya, B, iya. bukber C. Iya, tahun ini ya. Iya. Kayaknya yang ngajak bukber itu aja gitu. Ini berapa bukber? Kita bukber pas terakhir doang. Kan kalau kita kan emang Gue selalu dua, gitu. gue. Kalau Iya. kita kan emang selalu Enggak, pasti gue penutupan. bener-bener gak ada, Gue cuma dari kalian sekolah. doang. Gue sekolah satu, orang tua murid sama kalian. Udah. Gue gak ada, cuma Selebihnya kalian sama sama keluarga. keluarga. Gue Iya, tuh sama keluarga, keluarga. Terus ada teman-teman gue zaman dulu, kebetulan ada sih yang di luar negeri lagi ke Jakarta, terus kita ngumpul. Terus bukan sama kalian. Iya Astaga, kan? iya kan kita Jadi nggak masih lebih cinta dari itu 5 kan. jari. Sama Nggak kita. lebih dari 5 jari loh. Kalau gue agak lebih banyak. Seperti waktu itu pernah ada memes yang keluar. Biasanya di saat bulan puasa. Yang nonis yang paling sering rajin ngajakin bukber. Gue oknumnya. Iya. Gue si nonis Iya. ya. Paling seneng ngajakin Nonis bukber dong. persahabatan Bukber waktu. dong. Iya, Gitu. iya, Karena iya, seneng iya. banget Iya. ya. Tapi Gue itu. Mending gue. Coba. Soalnya kemarin gue baru posting setelah lebaran. Satu tapi ulang tahun. Ada ulang tahun. Oke. Surprise party. Sekali. Gitu. Oh, berarti gue 4. Lo ada lu juga. Alhamdulillah nambah 1, Moms. 2 sama sahabat-sahabat gue dari SMP. Terus dia ngarang cuma sedikit. Ini ada Anda juga di foto ini. Ini ada fotonya dia. Oknumnya ada di sini. Tapi kan itu undangan Ini acara. undangan. Oke, tadi Undangan 3 acara. ya. Tadi gue udah. Itu di luar dong. Iya, itu 1, 2, di 3 luar Tapi acara. tetap 1 jari Angie. Iya sih, Sementara 4. kayak Satu jari, 1 tangan. 1 tangan. Kalau ngelihat orang tuh kan kayaknya Iya, gitu. gue cuma 1 jari. Ini bener yang kita bareng ulang tahun. Terus kita Mom Sweet Moms. Kita bareng aja bertiga, lu lagi. Sebenarnya hitungannya lu lagi. Kenapa sih kita tuh Iya, bener ya. makin tuir, makin seret pertemanannya. Iya. Tapi ya, apalagi Kayak nyaman, udah bukan makin nyaman seret ya. sih. Gue sih ngerasa kayak makin Enggak, tua itu tuh istilahnya circle aja. kita tuh makin terkurasi gitu. Iya. Karena Tapi memang bener loh. mungkin di usia 20-30-an kita kan punya energi banyak. Prioritas Iya. kita juga mungkin saat itu belum menikah. Jadi kita Iya, punya iya. temen, grup arisan di mana-mana. Nah, makin tua prioritas kita makin banyak dan energi kita makin minimalis. Iya, makin iya. hemat energi, guys. Betul. Bener-bener, Gue bener-bener. lebih ke situ sih. Iya, sama-sama. Gue bukannya tidak mau berteman, gue Iya. bukannya menghindari Pertemanan. ketemu, diajak ketemuan apa segala macam, cuma lebih ke save energy yang Iya. pertama. Jadi gue tuh sekarang yang kayaknya kenikmatan yang paling hakiki itu adalah ketika lo bisa leleh di rumah, Iya. terus lo bisa nge-gym, lo bisa Iya. main full, Bisa bobo melakukan siang. apapun, bisa bobo siang, Nonton series. nonton series, Padahal gitu dulu kan. waktu kecil disuruh bobo siang tuh nangis ya, nangis. marah ya. Iya kan, Kita Kita bener-bener puasa bobo siang Iya, nggak bisa. kita loh. bener-bener save energi karena apa? Kan kalau kita tahu kita pergi nih ketemu orang, kita hidup di ibu kota yang macet iya, nih, iya, ya. iya. Gak kuat gitu kan. Iya, kalau gue tuh udah gini, pergi yuk, aduh macet, males gitu kan ya. Iya, iya. Terus udah gitu
dandan buat gue tuh kan effort, gue mau les dandan. Aduh, oke. Makanya kan kalau sama mereka nih ya, Sweet Moms ya, ketemu mereka tuh nggak perlu dandan. Nggak juga sih, nggak dandan sih. Kalau kita mau bikin konten, gue malu kok nggak ada alis. Tapi Iya, juga sih pakai alis. Tapi maksudnya gini, lebay. kita datang santai, duduk, leyeh apa gitu kan ya. Dari rambut mungkin masih on sampai udah keringetan, ketemu apalah sampai pimpes gitu kan ya kalau gue. Iya, tapi konon katanya memang begitu. Seiring dengan berjalannya waktu, pertemanan itu memang akhirnya jadi terkurasi secara alami. Ada yang berkurang temennya karena mungkin beda prinsip. Ya kan? Ada juga yang menjauh karena kesibukan dengan keluarga. Ada yang beberapa yang sengaja memang melepas pertemanan karena mungkin toksik atau udah nggak satu aliran lagi gitu kan ya. Dan bahkan memang ada yang naturally grow apart aja. Dan kayaknya itu hal yang wajar-wajar aja nggak sih? Nggak melulu karena konflik, biasanya kita circle kita berkurang gitu. Ada yang gue satu inget dulu kan zaman gue baru nikah sebelum gue punya anak. Karena siaran bareng dulu tuh gue deket sama Joan Chandran sama almarhum Lucky Wija. Sering banget bertiga, dia sering banget ke rumah gue, pokoknya sering banget main sama gue sama laki gue. Terus di saat gue punya anak, we grow apart. Tapi bukan karena ada masalah. Udah beda Karena memang obrolannya mungkin beda karena sekarang ada peran baru gitu kan. Dan mereka pun juga seperti itu kan. Iya benar. Tapi yang menyenangkan adalah dari teman-teman lama kita itu walaupun kita grow apart, nanti ada tuh kadang momen-momen yang ketemuan lagi terus kita catching up gitu ya. Iya kan? Pertemanan yang masih ada apa? Gue SMP masih ada. Grup tuh sebenarnya di handphone gue banyak ya. Tapi yang udah mute banyak. Yang gak bunyi tiap hari kan? Gue gak bunyi sih Gue nggak usah jauh-jauh grup SMP. Di grup kita aja kadang-kadang kan baru nyautnya besok, belakangan gitu loh. Jadi menurut gue grup ya nggak apa-apa ditaruh aja. Tapi kalau mau punya grup, konsekuensinya adalah lo nggak boleh baper. Ketika misalnya lo lagi ngobrol terus nggak ada yang nyaut, atau lo lagi ngomong terus tiba-tiba ada salah-salah apa segala macam. Jadi kalau misalnya memang tipe kita adalah baperan, mendingan out aja dari grup. Karena tapi kalau kita out nanti yang lain baper. Enggak sih, kalau menurut gue ya itu hak tiap orang akhirnya. Kok dia keluar sih, dia keluar. Menurut gue kayaknya udah gak perlu dimasalahin lagi ya. Tiap orang punya alasan sendiri untuk leave gitu ya, untuk mute, untuk nggak nyaut, untuk apapun. Jadi kayaknya sekarang udah dinormalisasi bahwa grup itu yang penting-penting aja gue nyaut. Gak perlu memaksakan diri untuk nimbrung dan hahaha kalau lo gak satu frekuensi dan lo gak get into it. Gak apa-apa, gak usah basa-basi. Gitu lagi gak mau nyaut gak apa-apa gitu. Karena dan mungkin bukan cuma kita yang punya perasaan gitu, yang lain di grup itu semua rasanya sama. Bisa jadi. Jadi gue ngeliat karakteristik di grup itu ada. Misalnya nih grup Bambang gitu ya, orang tua murid. Ya ada satu obrolan yang memang memantik semuanya jadi ngoceh. Misalnya, Bu Ibu besok tuh bener gak sih ada ini? Terus satu yang gak notice, kok gak dapet sih emailnya? Baru tuh. Jadi kepentingannya ada memang grup itu dipergunakan untuk nyari informasi. Grup tetangga. Bu Ibu kok tiba-tiba tukang sampah mintain duit pungli gitu misalnya contohnya cuma ngangkat sampah tanaman gitu. Masa sih baru rame, kalau enggak ya tanamannya pohon beringin soalnya kayak gitu-gitu ngerti gak sih lo? Arisan pun begitu yang datang itu lagi. Tapi sebenarnya gini, selain memang secara secara berjalannya waktu terkurasi, kita grow apart, kalian tuh ngerasa gak sih dulu tuh umur 20-30 tiap weekend pasti selalu ngapain nih kita? Wah, ada aja agenda tiap weekend ya, Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, sekarang itu kenapa ya kalau misalnya diajak keluar pasti mikirnya tuh 2 kali. Bukan lagi gue. Ya nggak Ji? Kayak maksudnya pengen tapi males macetnya, males dandannya mager, gitu kan. atau kadang kayak mendingan di rumah sama anak-anak. Kadang-kadang gue ngajakin anak-anak gue pun, anak-anak males di rumah aja yuk gitu. Anak-anaknya juga begitu. Males. Iya benar. Kita udah mama papa aja pergi pacaran berdua. Kita paling enggak kita udah nggak pergi sama teman-teman, ya. Jadi maksudnya kita pergi sekeluarga. Anak-anak kadang-kadang mager, males ininya kita di rumah aja.
Yaudah, karena kita pengennya rame-ramean, terus teman-teman juga kayaknya lagi pergi sama keluarganya, gue liatin gitu, Angie lagi ini, Eca lagi ini, ya udahlah, akhirnya di rumah lagi. Mungkin gini kali ya, kita tuh udah di fase yang memang udah apa ya, Jakarta tuh kayaknya semuanya udah ya lo kemana lagi sih, situ lagi kan. Jadi sesuatu yang ketebak menurut gue jadi nggak terlalu excited lagi gitu loh. Misalnya kita ke PMI, ya udah kebayang. Udah gitu rame. Gitu lagi makan di situ lagi. Gue tuh gitu loh. Jadi kalau misal ada sesuatu ajakan kayak cobain yuk tempat baru. Enak banget loh tempatnya di situ. Lo cobain makannya gitu. Gue pasti udah mulai godek tuh. Oke, jauh nggak Anji? Enggak, deket kok. Lo jam segini kalau oke, mulai godek baru tuh gue mau berangkat. Tapi kalau misalnya udah ya jauh, macet, tempatnya nggak ada yang enak banget yang harus banget gue datang, kayak ntar aja lah ya. Itu rame, macet dan rame. Macet dan rame tuh kayak udah Gue kalau weekend pengen tuh banget males ya. Kalau weekend tuh jujur males ke mall karena udah pasti rame, ya kan. Jadi biasanya kalau gue tuh sama anak-anak kalau weekend tuh kita nyobain restoran baru. Jadi misalnya ngeliat restoran, seru yuk makan ini, nanti kita emang makan ke situ. Terus mungkin baliknya jajan kopi, jajan apa, tapi menghindari mall sih. Karena kayak pusing aja gitu kalau ngeliat rame. Betul. Gue kan karena sejak Jema di luar kota, jadi kalau dia lagi pulang kita weekendan bareng, emang pengen quality time keluarga aja gitu. Bener. Kalau gue jarang mencoba restoran baru, karena lu tau kan anak mama ini sama anak perempuan main aman gitu kan, ya nggak suka nyoba-nyoba terus kalau nggak enak bete gitu. Sama kayak jadi baby. Kalau suka itu terus. Itu lagi restoran yang kita pergiin sampai bosan ketemu yang baru lagi itu terus gitu kan ya. Gitu tuh gue nggak terlalu gitu. Jadi nunggu rekomendasi dari orang kalau gue biasa. Iya bener enak. Jangan gue gagal. Jadi mendingan direkomendasi diracunin sama lo aja kayak Eca itu. Lo mesti cobain wes kayak ini enak. Udah gue percaya. Lidah Eca lidah lo gitu gue percaya aja. Daripada gue yang harus nyoba. Kadang-kadang kan sekarang sosmed suka bikin promo yang zong gitu loh. Gue kejadian banget setiap gue ke Bandung gitu kan, banyak banget gue udah save gitu kan. Biasa, biasa, ini biasa gitu kan. Ini kita aja kemarin ingat gak sih abis lebaran ceritanya kita tuh mau staycation bareng itu juga gak terjadi lagi. Udah sama kalian juga gak jadi juga gitu. Makanya jadi sekarang balik lagi ke pertemanan yang semakin kecil. Kita kan bisa dihitung nih, kalau buat gue adalah inner circle ring A gue tuh kalian gitu lah. Second family gue tuh adalah kalian gitu ya. Lu udah gak gue, sorry maaf kalian gak gue anggap temen. Gitu ya. Sorry mohon maaf kan. Iya kan. Jadi kayaknya yang udah pada go to place gue, go to gue yang kedua. Safest place kita gitu. Ibaratnya kalau misalnya kita ngilang juga lo gak baper. Kalau kita tiba-tiba ada perlu juga nyamperin lo juga gak marah. Jadi lo semua udah gue anggap menerima dengan apapun keadaan kita, mau buruk-buruknya, jelek-jeleknya, bagus-bagusnya semua ya ya udah deh lo nyampah deh lo. Kalau sama lu berlima, ya kita berlima nih ya. Gue kalau pergi pengen ketemu, gue bisa ke rumah lo kapan aja, mau jamnya udah nggak pakai jam besuk. Gue bisa, kita mau ke rumah Eca atau ke rumah Mesya, ke rumah Nola, ke rumah Mona. Tunggu nggak macet deh. Yang paling amazing lagi apa? Bukan kitanya, bahkan kayak supirnya Nola, Budi tiba-tiba suka nongol di teras gue. Exactly. Ya kan bukan gue juga. Kok ada Budi di sini? Ada Bu Nola, ada gitu. Enggak, ada Neona, enggak. Ada Nola, enggak. Anak diobel. Budi lagi nunggu di sini mau nongkrong aja di sini. Jajan sama Bubun. Iya, emang begitu. Iya, maksudnya gitu. Udah bisa anytime gitu loh. Nggak perlu, karena kan kita juga udah hafal ritme masing-masing. Iya. Kalau gue mau berkunjung yang main agak malam, gue tahu nih anak kalong siapa. Tapi menurut gue ya balik lagi, di antara kita berlima, yang masih kerucutnya gede itu menurut gue lo. Gue ya? Iya. Kerucut maksudnya apa? Kan kalau ibarat pertemanan tuh kerucut tuh begini nih, makin ke atas tuh makin kecil, makin sempit. Kalau Angie tuh belum begini banget gitu loh, dia masih ada di fase yang begini, ngerti gak lo? Ini tuh udah yang, justru ini udah pertemanan gue yang terakhir nih. Nah, ini tuh justru kan gue kan miss persahabatan. Exactly, makanya tapi gue tetap melihat kesan dan image framing Angie masih banyak ada miss ya? Persahabatan karena lo tuh hari ini bisa ketemu sama misalnya Mom Sweet Moms, besok lo bisa ketemu sama geng lo SMP, besok geng SD.
ini adalah teman gue yang udah puluhan tahun, itu lo masih maintain. Tapi gue tinggal dikit, bener-bener tinggal dikit. Nah, kalau ini kan udah beda ya. Lo udah beda. Jadi kalau geng gue tuh yang masih gue maintain tuh, ini sebelum syuting ini, gue tuh habis pergi nginep sama teman-teman SMP gue. Iya, itu Jadi tadi satu teman gue baru dateng. Yang Iya. satu geng SMP gue. Terus yang berikutnya itu tuh geng gadis sampul angkatan gue yang Iya. Sarah, Iya, Vera, Cindy. Iya. Udah, kok banyak gimana Jadi sih? sebenarnya teman lama, Mes, teman-teman lama Udah, tapi siapa masih lagi? di-maintain. Oh iya. Udah, kok gue capek? Tunggu ya. Iya. Iya, Tapi iya, hebat loh itu, sebenarnya maksud gue. alasan lo semua nih ya Iya. untuk bukan menjaga jarak ya, Iya. tapi artinya kayak lo bilang, ya gue kayaknya untuk yang si geng A, geng ini, Oh, ada geng-geng gue masih punya radio energi lah lama ya, gue kayak gitu ya. radio lama gue Tapi tuh kalau masih main ada ini tuh. kayaknya kita keep in touch. WhatsApp aja Oh, deh iya, gitu. iya, Kayaknya iya. kalau untuk kopdar kayaknya nggak terlalu diperjuangin. Itu sebenarnya gara-gara apa sih? Misalnya, yang pertama lo merasa sudah nggak nyambung ngobrolannya atau lo pernah punya konflik kah? Atau lo ngerasa kayaknya kayaknya terlalu toksik atau drama deh geng itu. Gue kayaknya capek misalnya yang diomongin itu lagi misalnya terlalu hedon, gue nggak masuk di situ. Iya. Apa gimana? Kalau gue sih nggak pernah ada alasan gitu-gitu ya, karena maksudnya memang nggak ketemu tuh karena masing-masing punya kehidupan masing-masing, tapi masih suka chat gitu. Oh, oke. Kayak gue tuh ada grup temen kuliah gue. Itu kadang masih suka DM-an kalau dia posting story gue Oh, masih iya, suka iya, iya. nyaut-nyaut, Gue juga dia sih. juga. Terus ada temen SMA gue tuh grupnya masih aktif Ada. terus sampai sekarang, dan biasanya selalu ada tuh nanti bukber halal Iya, iya, bihalal iya. gitu. Terus ada grup SMP, terus ada grup cewek-cewek temen gue yang kemarin kita ketemu juga. Tapi memang jarang ketemu tuh lebih karena Waktu masing-masing kalau gue. punya kehidupan sendiri. Kalau gue Iya. lebih ke faktor waktu. Karena memang bener-bener kecuali sama kalian ya makanya Iya, ya. iya, iya. Kalau kita tuh kan satu ritme. Iya. Ya kan Iya. satu ritme. Terus udah gitu kan kalau kita tuh gila gue cuma punya waktu besok nih. Gue lagi pengen hang out. Gue bisa bawa bedol desa anak gue, suami gue tuh bisa mungkin- sekalian tak. Mungkin Nah, itu iya. dia alasannya. Apa? Karena anak-anak kita juga temenan, Iya, suami kita suami juga. itu juga, Iya. iya, Jadi itu ketika sih. kita kongko, Iya. kita nggak ngorbanin waktu Iya. keluarga kita. Iya, Iya, itu iya, satu itu kan. sih. Betul. Nah tapi kalau yang akhirnya membuat gue jadi jarang ketemu tuh lebih karena susah nyusun waktu. Gue baru ingat ada beberapa lagi kok pertemanan gue masih gue maintain ya. Ada yang gue suka ada ya ada beberapa lah masih ada. Itu tuh nggak ketemu kemarin pas gue bukberan itu karena nggak ketemu jadwal. Iya. Karena ke faktor jadwal aja. Tapi memang gue udah makin ngerucut sih Mes. Ini udah tinggal yang sisa Iya, nih. iya, iya. Yang Iya, stay iya, sama iya. gue gitu ya. Jadi pada akhirnya lo semua sepakat nggak kalau misalnya dibilang mendingan kita punya teman dikit berkualitas dan nyambung gitu ya daripada misalnya punya teman banyak yang mungkin ya meaningless gitu loh. Iya, Lo iya. kalau disuruh pilih Nah ini sebenarnya bukan pilihan nih Mes, Iya, ada iya. penelitiannya nih, memang ada penelitiannya yang nunjukin bahwa semakin tua manusia itu memang melakukan lebih selektif secara sosial, socio-emotional selectivity teori, di mana manusia itu lebih fokus pada hubungan yang memberikan kepuasan emosional daripada memperluas jaringan. Jaringan. Jadi memang fokusnya Bukan udah ke situ, networking ya. bukan networking Udah lagi. lewat kali jadi ya, lebih masanya gue ya. nyaman aja sama lo. Iya. Gue nggak butuh lo gimana sama gue Iya, gitu. Gue nyaman dan ini aja. ada kaitannya menarik ke deh. kesehatan juga, kesehatan mental ya. Faktanya punya 2-3 temen yang berkualitas jauh lebih menurunkan resiko pikun dan depresi dibanding punya 50 temen tapi basa-basi. Aduh. Kenal-kenal semut, lo tau gak sih kenal-kenal Mudah-mudahan semut? gue gak demensia ya. Bener-bener berarti ini buat lebih gue ke kayak energi gitu. sih Bo. Iya. Lebih lu menghemat energi lo. Kan tadi kalau Ibaratnya 2-3 kayak temen gitu. nurunin pikun sama demensia, kita kan 5, lumayan lah ya Bo ya. Iya. Kita tuh saling ngingetin masalahnya. Iya, iya, Jadi iya, saling bener, ngingetin, bener, lu bener. jangan pikun, lu jangan pikun, jangan pikun. bener, Kalau kebanyakan belum tentu yang lain, yang 50 orang itu akan ngingetin kita untuk pikun. Iya, Jangan iya, pikun iya. loh gitu. Wow, gila. Tapi dari pertemanan lo yang dulu-dulu nih ya flashback ya, ada nggak yang misalnya yang tadinya lo main banget terus akhirnya terpisah gitu ya, atau akhirnya jadi nggak main bareng lagi karena mungkin udah beda interest, udah beda gaya hidup. Misalnya tiba-tiba nih gue jadi anak disco. Ayo dong disco yuk gitu. aja, Mami? Iya, baru sekarang Bu gitu kan ya. Ada nggak tiba-tiba gitu yang akhirnya jadi membuat lo tuh
beda nih dunianya nih udah gitu loh. Ada nggak? Ada enggak ya? Ada sih pastinya sih. Iya, Sebenarnya perbedaan itu sih wajar ya. Perbedaan interest itu balik ya. lagi ke ritme sama save energinya itu energinya mungkin berbeda, frekuensinya berbeda sih. Tapi maksudnya walaupun beda gaya hidup kan bukan berarti kita jadi musuhan gitu kan. Iya, Jadi maksudnya gini, lo prioritas mau main sama gue kan, disco masih mau kan main sama gue kan. Lo prioritasnya disco malam. Gak apa-apa kan kalau gue ke disco Gue kan. gak mau disco malam. Itu kita ngopi sore aja ketemunya gitu. Sementara diajakin sore lu nya nggak bisa, ya udah ntar dulu aja gitu misalnya. Sebelum disco lo makan malam dulu deh, energi gitu kan. Maksudnya sebenarnya tuh pasti ada cara sih untuk kita bisa tetap menjaga hubungan tanpa harus musuhan gitu loh, Mas. Iya, benar. Tapi lu nih gue pengen bertanya nih ya, lu tuh ada nggak sih yang berusaha untuk fit in ke sebuah circle atau pernah nggak ada momen di mana lu tuh berusaha fit in ke sebuah pertemanan atau ke sebuah circle? Enggak. Kayaknya itu zaman dulu nggak sih? Zaman kita Maksudnya lu try to hard untuk pengen berteman gitu. No time, no energi. Ya nggak habis lo kalau Kayak kita misalnya energinya udah habis untuk keluarga dan anak-anak dan diri sendiri deh. kalau misalnya nih lu berada di sebuah pertemanan dan lu ngerasa kayak lu nggak fit in atau lu nggak nyambung, lo akan tetap berusaha untuk ada di situ nggak? Enggak. Walaupun itu temen lama atau Enggak, maksudnya apa? berusaha di situ maksudnya lo akan di situ atau lo cabut pulang ibaratnya Nggak kayak di gitu. pertemanan itu gitu loh. Oh enggak bisa. Iya kan, udah nggak punya Gua nggak energi kan? Gue nggak bisa. Dan gue gak pernah bercita-cita untuk masuk ke sebuah circle yang memang itu bukan Gak satu vibe sama lo gitu. Tapi jangan sedih ya. Itu kan gue berpikir seperti itu apalagi di usia-usia kita yang udah segini, ya kan, yang kita juga udah punya kesibukan dengan walaupun anak-anak kita udah gede gitu kan, tetap ya kan punya kesibukan. Ada loh saudara gue baru cerita, dia bilang ada satu temen gue nih ya, sebenarnya dia suka ada tapi dia kinda off gitu loh. Jadi sebenarnya jadi misalnya main berlima nih, kita berlima nih, ada satu sebenarnya tuh gak terlalu nyambung sama obrolan kita, tapi dia selalu ada. Aduh, tapi gimana tuh? dia maksain diri, cuma Memaksakan yang diri. penting gue Tapi masuk deh ke geng lo. yang empat orang gimana? Yang Terganggu empat orang nggak? Nggak ke gengges, karena nggak udah keganggu. akhirnya ya Kayak udah gengges terserah lo nggak deh, sih? kayak sebenarnya udah dianggap yang ya udah deh terserah lo deh, ya asik sendiri. Jadi gini, ini kita nih misalnya jadi ada asik ya. sendiri tapi dia berusaha untuk fit in, tapi sebenarnya si saudara gue tuh Antara tahu kalau lu tuh sebenarnya nggak fit in di sini gitu loh. Antara kasihan sama Udah gengges ya, kelihatan Nek? banget. Nah iya gitu Jadi loh. yang lain tahu dia nggak fit in tapi dia nggak tahu dia nggak fit in. Itu pertanyaannya jadi gitu. Dia tahu gak sih kalau dia nggak fit in gitu loh. Karena gini tuh saudara gue cerita dari lagi ngumpul aja dia ngobrol suka nggak terlibat gitu. Bahkan waktu itu saudara gue pernah bawa anaknya tiba-tiba nanya apa namanya misalnya Mama, itu teman mama yang itu kok diam aja, emang kayaknya nggak terlalu frekuensi ya. Even orang yang di luar tuh udah lihat juga gitu loh. Mungkin yang merekam doang, nggak datang buat merekam. Jangan-jangan Iya. ya, Nek. Jadi tapi dia berusaha untuk fit in. Terus gue cuma bilang sama saudara gue, itu temen lo umur berapa gitu kan? Ya seumur-umur ya nggak beda jauh dari gue, lebih muda dikit gitu Nah, ya. temenan Tapi dari udah dulu. 40. Ya Tapi mungkin ada nggak sih memang orang yang memang senengnya gitu, seneng bergaul, seneng nongkrong, seneng main Tapi gitu. gengges ya, kalau kayak gitu ya. kalau Tapi lo nggak fit in nyambung. ngapain lu selalu datang gitu loh. Kalau Lu gue selalu agak datang ganggu loh. sih. Kalau gue sih nggak ya gitu, sekali udah nggak nyambung sih. Aduh. Kalau berarti kita Mungkin dia dari merasanya kitanya sadar nyambung, diri. Ji. Iya benar sih di Dianya nggak yang lain merasa nggak terganggu. benar. Tapi pentingnya sadar diri dong kalau kayak gitu. Sebenarnya Misalnya kita juga harus lihat sekitar kita apakah mereka nyaman sama kita juga apa Iya, enggak iya, gitu iya, loh. iya. Sadar diri itu penting kan. Dan Benar. kita juga harus menyadari diri kita. Gue nyaman gak ya sama mereka. Kalau gue juga kayak gitu sih. Kalau gue gak nyaman ya gue mundur. Iya Dan kan? kalau mereka juga gak nyaman sama mereka, gue juga harus mundur. Iya gitu loh. kan, Harus kayak aware. gitu sih. Kita juga harus mencari lingkungan yang memang bener-bener sefrekuensi. kliknya tuh kan, iya, itu kan yang kita cari di umur segini tuh gue udah nggak punya waktu, orang keluar rumah aja gue udah mager banget Iya, ya kan. gue udah nggak ada waktu untuk Untuk lo sesuatu yang dimana gue sukanya, ngambang gitu. ada di situ tuh, Terus lo ngambang belajar gitu apa yang lo nggak suka, apa yang lo suka, oke begini Iya, begitu iya, kayaknya iya, udah lewat ya. Iya, Udah iya. lewat. Benar-benar. Tapi anyway, gimana sih lo bisa mengatakan bahwa misalnya let's say Mom Sweet Moms ini adalah orang-orang yang masuk dalam daftar teman lo terdekat. Gimana lo bisa
bisa menilai itu semua lewat apa nih? Ketika misalnya, gue ngerasa banget deh waktu gue lagi A, lu tuh ada lo di sebelah gue gitu. Oh, tuh gue lagi sakit apa lowest point gue tuh lo ada. Oh, gue dulu ya. Gue dulu ya. Lo, gue ngerasa, aduh gue mau nangis deh. Jangan bocor. Tahan. Tapi gue ngerasa momen bener-bener bahwa gue nggak salah pilih temen. Bahkan ini udah keluarga gue. Aduh dia nangis nih. Saat bokap gue meninggal. Gue merasa lo ada banget buat gue gitu loh. Oh, sedih gue. Anjir. Iya. Lu juga ngapain ikutan Siapa yang topik ini? Aduh. Jadi di saat Ini nggak diprediksi loh, ini dari kita ada nangis-nangisan. Di saat bokap gue meninggal, gue tuh bener-bener gue bersyukur banget gue punya kalian. Karena satu nih, gue harus cerita nih sama Sweet Moms. Kan bokap gue muslim gitu kan. Adik-adik gue nonis, kayak terus tadi yang ikut turun ke liang siapa gitu kan. Gue inget banget pokoknya salah satunya Otto, terus pokoknya suami-suami kalian gini. Kan suami gue turun kan. Udah gak apa-apa yuk kalau nanti gak ada, kita aja. Kan salah satu pokoknya kalian, pokoknya tuh waktu bokap gue meninggal tuh lu semua yang ngurusin gue. Itu bener-bener momen dimana gila lu, gue I will never let them go gitu loh. Gitu loh. Nangis juga. Jangan ikut nangis yang lain. Tapi gitu terus maksud gue bener-bener pas bokap gue meninggal kan prosesnya cepet kan, tuh kan seminggu kan ya. Yang ngurusin makam siapa, yang ngurusin tenda siapa. Bagi-bagi tugas ya. Tanpa gue minta tuh semua debat. Karena kan gue ya orang lagi kehilangan ya. Ini kayaknya beda topik lagi nih. Jadi gue lagi long-longan gitu. Kok beres ya? Kok beres ya? Bahkan itu yang sampai yang bawain jenazah bokap gue siapa, yang yang siap turun ke bawah juga siapa. Jadi gue tuh di situ momen bahwa ini bukan cuma teman, ini keluarga gue gitu loh. I love you, Tapi pelukannya gini. Takut dimarahin. Pindah blockingan. Kasian kan. Gitu, itu sih. Itu kalau di gue, kalau gue momen itu kayak yang mereka ini udah karena kalau momen senang mah banyak banget gitu dan senang itu bisa hilang bisa tergantikan lah, kesenangan kan banyak ya, tapi kalau momen itu tuh momen gue, even saudara-saudara gue aja bilang sepupu-sepupu gue yang rata di luar kota, Mbak lo tuh beruntung banget ya Mbak punya temen mereka gitu lah. Mereka aja iri loh gitu lah. Gue I cherish this so much gitu. Mudah-mudahan pertemanan ini bisa sampai kita nanti nenek-nenek. Amin. Lucu lah ini. Nggak cuma buat senang-senang doang. Tisu paling nggak udah hari ini. Hari ini nggak ada tisu, nggak ada tahu. Masih pinter banget ngasih topiknya. Iya, tapi yang mahal itu dari sebuah pertemanan menurut gue pada akhirnya adalah yang harus kita takutin itu adalah ya kita di masa-masa tua dan umur-umur segini yang udah midlife crisis, di mana sebenarnya apalagi sih yang dicari. Nah lu belum jawab sendiri pertanyaan. Ini Eca dulu belum. Kita nggak perlu validasi lagi. Pertemanan yang nggak memerlukan validasi, nggak memerlukan sesuatu yang palsu lagi gitu ya untuk diakuin gitu loh sama society kita gitu loh. Jadi menurut gue pertemanan kayak Moms Sweet Moms ini yang bisa gue bilang adalah pertemanan yang sangat mewah. Gila. Dan kita kan membina ini nggak cuma setahun 2 tahun ya. Iya, dan kita juga itu yang berapa tadi kali Angie ganti bilang, presiden loh. Ember. Yang tadi Angie bilang, kita nggak berusaha untuk fit in Enggak. yang catch up terlalu jauh gitu ya. Kalau adaptasi pasti kita lakuin gitu loh. Kayak gue tahu Angie itu gimana orangnya, Eca, Nola, Mona segala macam. Tapi kalau kita berusaha untuk fit in yang berlebihan terus sampai memaksakan diri pada lebih fit in, nggak juga. Emang we belong together menurut gue. Apa ya, rasanya kayak natural aja, nggak ada yang dipaksain, nggak ada yang harus diusahakan dengan keras, kayak ya udah gitu. Natural aja ya. Natural aja. Kalau kayak gue mungkin nggak ada satu momen kejadian yang kayak Angie spesifik itu, tapi gue selalu ngerasa kayak di perjalanan hidup gue yang ternyata nggak mudah ini. Kalian tuh selalu ada di setiap momen. Mau momen senang, mau momen susah, mau momen apapun gitu. Bahkan kayak waktu gue ngelahirin Ula,
Guys, aku tuh malu banget loh. Itu satu rumah sakit isinya temen aku semua. Aku kayak lagi kenduri gitu. Satu rumah sakit, satu ruang ICU ya kan menuju tempat melahirkannya dia Itu loh. gak pakai undangan gitu. Maksudnya di satu sisi gue kayak wow, alhamdulillah banget ya gitu, kayak rame banget tapi ada deg-degannya juga ini dimarahin suster nggak ya gitu. Tapi kayak selalu di setiap momen-momen seperti itu tanpa harus diminta kalian ada, tanpa harus pokoknya kalian selalu ada di setiap momen dalam kehidupan gue. Jadi kayak ya udah gitu. Ini udah emang orang-orang terpilih yang akan seterusnya ada. Kalau buat gue ya sama kayak Eca ya, dari awal gue punya temen yang bener-bener nggak pernah ninggalin, nggak pernah Nangis lagi. yang nggak pernah apa ya, Ini episode apa sih? nggak tahu yang nggak pernah ibaratnya tuh ngitung, yang nggak pernah ada perasaan buruk gitu ya. Ya kalian gitu kayak bayangin dari belum punya anak sampai udah punya, sampai gue keseok-seok buat ngurusin Naura karir nyanyi itu, Angie juga ngebantu buat promo, ya kan? nah sini siaran di radio, gue siaran, dia ngebantuin salah satu orang yang ngebantu karirnya Naura. Tuh Angie selalu bilang, waktu pada saat itu lu di Cosmo kan, aku hampir setiap minggu dia berusaha untuk muterin lagu anak gue, ibaratnya kayak gitu. Itu aja bentuk salah satu yang gila, gue punya temen loh gitu, yang benar-benar support. Mona juga di album, lu juga anak kita dari kecil-kecil kan. Belum lagi Luisa tiba-tiba jadi dancernya Neona pada saat acara hitam putihnya. Dancernya Nene telat datang, terus Luisa yang jadi dancernya siaran langsung pula. Maksud gue ngerti gak sih? Maksud gue tuh semuanya nggak hanya ke orang tuanya, tapi ke anak-anaknya tuh juga rasa itu tuh juga gede banget gitu, ke suami-suami kita juga. Jadi ngerasain nih gila, ini udah kayak kita tuh udah kayak keluarga. Dan gue merasa juga kayak waktu pertama kalian tuh beli tiket konser tanpa kalian nanya ada tiket gratis nggak sih buat gue tuh it's big things, tau gak sih? Kalau Naura yang konser, kita semua yang buka kamar ember. Nggak semacam kita yang punya acara. Karena buat gue gini loh, ada orang ada yang bilang, lo kok nggak bagi? Gue kan teman lo, kalau nggak kasih gue tiket gitu. Ada kayak gitu dengan ketus, sangat-sangat ketus. Gue bilang, tuh kok ada Mas Yukam kok bisa duduk sembarangan, duduk di depan. Duduk sembarangan. Gak bisa duduknya ngangkang gitu. Mungkin bebas di depan, dipikir gue bagi-bagi tiket tanpa gue minta kalian tuh beli gitu loh. Maksudnya itu tuh suatu penghargaan ya. Gue juga gila, harusnya gue kasih, cuman kalian tuh ngerti gak sih? Ngerti. Itu penghargaan yang luar biasa buat gue. Kalian menghargai gue banget bahwa emang momen itu tuh gue yang bikin, cuma kalian tuh paham tanpa gue harus meminta. Buat gue tuh nih gila, ini bukan sekedar temen, ini udah kayak keluarga. Perjuangan gue sama suami, anak-anak gue tuh kalian maknai dengan luar biasa. Buat gue tuh lebih dari apapun tuh, temen tuh nggak mungkin bisa sadar melakukan hal itu, dan itu sampai sekarang. Bener tanpa diminta ya, kayak tadi gue bilang, gue dalam keadaan gue lagi sedih tuh tanpa diminta gitu. Dan pada saat kita ngilang, kalian nggak ngomel, ya kan? Pada saat kita datang, kalian juga nggak ngomel-ngomel juga kemana, nggak gitu. Nggak nuntut apa-apa. Nggak nuntut apa-apa, tapi pada saat kita datang, kalian selalu buka tangan gitu. Jadi satu sama lain tuh kayak energinya nih pas. Kalian ibaratnya nih temennya selalu ngasih, tapi pada saat kita nggak ngasih, kalian juga nggak ngomel-ngomel gitu. Ngasih. Mungkin itu kali ya, maksudnya berasa banget kita tuh pertemanannya tuh nggak ada tuntutan apa-apa. Emang udah lewat masa itu, nggak ada pamrih. Yang kayak kalau gue ngelakuin A, lo juga harus ngelakuin A ke gue. Gak ada baper-baperan, saling ngerti dan saling dukung aja. Makanya anak-anak kita tuh kan saling kuat dan saling sayang juga satu sama lain kan. Makanya mereka juga merasa, dan anak-anak kita tuh merasa juga kalian tuh orang tuanya. Iya benar. Itu juga itu satu, kalau dibilang keluarga
Cemara tuh Mom Sweet Mom tuh keluarga Cemara, ibaratnya untuk anak-anak kita semua gitu. Kalau ada wish untuk Mom Sweet Moms. Lu belum jawab, lu kapan? Oh iya. Gue kalau gue tuh apa ya, momennya tuh warna-warni ya sebenarnya. Kalau sama Mom Sweet Moms tuh gue ngerasain gejolak-gejolak, gue ngerasa ups and down gue tuh selalu ada kalian gitu loh. Fase hidup gue dari tiba-tiba punya anak, kalian bikinin surprise gitu hebohnya, inget gak sih? yang semua orang berpikir bahwa Bambang adalah the youngest generation di keluarga kita. Itu sampai Waktu lo program hamil Bambang juga banyak yang support. Iya iyalah Bambang made in Malang, kalian menjadi saksi hidupnya ya kan, gedor-gedor pintu. Astagfirullahaladzim. Masya Allah banget ya kan. Gedor-gedor. Iya gitu kan. Jadi apa ya, terus fase gue punya anak lagi, kalian nggak bikin gue jadi insecure gitu loh, jadi ibu lagi. Karena waktu itu gue ngerasa kayak wah gila nih, fase ini harus gue lewatin lagi gitu loh sendirian. Dan ternyata Masya Allah waktu itu gue ngerasa banget Bambang tuh dicintai sama semua tante-tante halunya. Ada Tante Jenny, terutama Tante Lisa, Tante Jenny ya. Tante Jenny sama Lisa ya kan. Pokoknya tuh bapak pasti gini, ini tante siapa? Ini Tante Lisa, ini Tante Jenny. Iya kan. Terus fase dimana gue baru mulai berhijab, gue tuh ngerasa kayak apa ya, aduh mereka masih nyaman gak ya main sama gue gitu loh. Gue sempet yang ada perasaan, aduh gue mau gaul sama siapa ya, masih Rin Sungkar kayaknya terlalu jauh, gue gak dekat banget sama dia ya kan. Atau sama Laudia Cynthia Bella, dia terlalu syar'i ya kan. Kan belum berhijab waktu itu kan. Jadi gue bingung gitu loh. Tapi gue pikir, gue yakin kalau misalnya lo semua sayang sama gue, apapun kehidupan yang kita jalanin, fasenya seperti apa, lo akan selalu ada buat gue. Dan alhamdulillah ya sampai detik ini gue ngerasa ya mau orang-orang di luar sana ngomong misalnya Mbak apa namanya Mbak Ersa nggak mau dihijabin, Mbak Nola nggak mau dihijabin, Mbak Mona nggak mau dihijabin sama Mbak Enci. Kadang-kadang ditanyain loh. Iya kan? Buat gue tuh apa ya? Mereka nggak paham gitu loh bahwa ini loh pertemanan kita, kita tuh nggak pernah nuntut, kita tuh pertemanan yang emang menerima apa adanya, menerima apa adanya, sampai mereka pun nggak percaya bahwa kita percaya nggak sih kita ulang tahun aja kita nggak pernah ada masih kado, ada pressure iya bener loh, pressure bener. Iya. Itu keterlaluan gak sih sebenarnya? Enggak kan ya. Tapi harusnya gimana sih? Tapi harusnya gimana sih? Jujur aja, misalnya ada yang katakan kayak, gue nggak dikirimin, ya even kue kayak apa? Enggak. Iya kan? Kita sampai nggak sepeka itu, kayak biasa aja, nggak marah kok gue gitu kan? Enggak, maksudnya kita tuh menilai pertemanannya itu bukan dari hal-hal seperti itu. Iya, benar. Nggak matters gitu loh buat kita. Iya. Jadi yang contoh hantaran lebaran gitu, nggak harus juga selalu harus kirim satu sama lain. Nah makanya inilah yang menurut gue sangat apa ya, gue sangat beruntung punya kalian, karena yang utama adalah nggak pernah ada pressure, nggak pernah ada tuntutan, dan mudah-mudahan gue cuma berharap pertemanan kita ini sampai tua. Amin. Udah nangis mulu, capek. Ya harapan gue adalah tadi kan katanya kalau 2-3 orang mengurangi pikun. Kita kan berlima ya. Dan semoga kita nggak pikun ya Nek. Benar. Ya udah, jangan lupa aja semua sahabat-sahabat Sweet Moms untuk nonton episode ini, karena sebenarnya semakin umur bertambah, yang pasti kita akan memilih orang-orang yang terbaik yang ada di sekitar kita, yang memberikan pengaruh yang positif, yang bisa membuat hidup kita semakin berwarna dan juga semakin bermakna, yang paling penting ya. Kita ketemu lagi di next episode ya. Bye Sweet Moms.